Polisi itu bisa menjadi orang yang membuat susah, bisa menjadi alat kekuasaan. Maka mengapa kebanggaan menjadi universitas? Salah satunya adalah supaya polisi-polisi ini kembali kepada keutamaan bagi kemanusiaan, keteraturan sosial dan peradaban, dan tentu bagi tata tertib tertara. Wah, yang saya hormati Pak Isa Patri ini, beliau mungkin yang paling lama mengajar, akabri yang paling berkontribusi. Ada Pak Tornakudo, Pak Eko Indraheri, ada para profesor, Pak Ketua STK. Saya saking semangatnya mendadak berjemur banget. Ini ada Pak Gulkar, wah ini luar biasa nih, spesial lembik, bolak-balik lembik terus. Ada Pak Selamat Riyadi ya, selamat betul. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, mohon maaf, ini yang dari Akol rata-rata lulusan PTIK. Kita sekolah di PTIK itu memang karena kepengen atau terpaksa, betul. Muhammad Ali pun sebenarnya terpaksa ngomong ke PTIK itu, lepas, ya, nggak dikasih kesempatan ngarit loh. Oh, makanya ya, tanya luar negeri terus, saya bilang, loh sudah dilarang. Kehasil-hasilnya kok alternatifnya luar negeri terus, ngapain kita itu? Kita nggak pernah pede dengan diri kita sendiri, ngapain orang administrasi OT sudah nih. Pak Wahyu masih juara, sudah. Dosen dan guru di sini harus tulus hati, itu boleh. Yakin kalau nggak aku sih, besok kalau gurunya kampret itu, bergedet buat apa? Dari Pak Eko melihat guru-guru di sini memang harus yang orang-orang berkualitas. Pak, jadi orang-orang yang menjadi kan begitu. Tapi untuk kebaikan. Kalau kita terlambat mengembangkan STIK ini menjadi universitas, kita juga akan tetap. Dan polisi akan terus menjadi korban dari kubah dari kambing hitam. Pak Ilham sambil kencing aja masih bisa cerita. Walaupun kerjanya miring-miring, itu ada wakilnya kalau nggak usah dikencingin kan. Sambil cerita, kan gelisahan kan lakas kan. Maka menuju ke Bengkulu sekarang, ya das. Berkali-kali memang kalimat-kalimat yang saya buat memang agak sedikit menyentil. Gambarnya mohon maaf kalau agak gaya-gaya Anda. Tapi memang polisi harus berperang melawan kejahatan yang semakin tinggi. Tidak bisa dengan biasa-biasa aja, dengan administrasi yang lengkap, dengan status Sita, Rama, Brahmana, semuanya bola. Buat saya itu nggak penting, yang penting rakyat senang sama polisi. Wes percaya, polisi udah ngaku sih, jangan munafik, jangan jahat. Karena mohon maaf, ketika sekolah ini dijadikan bagian daripada kalian, mohon maaf Pak Kongres. Di sini penipu semua. Yang dikatakan apa? Taruh ranking kali ini ya, insya kan di sini ya benar-benar berubah. Ya, walaupun kamu mata pendidikan bundar di bimbing KBSNK, kita di sini kok pikir sih bilang ya. Nah, kamu sekarang guru ngajari yang terbaik. Orang masuk sini jangan tempat pikiran yang aneh ya. Mohon saya ikut yang benar-benar sekarang sudah disumpah, jangan disumpah, jangan ngajari jelek. Saya masuk ke PTIK, Pak Isa Patri sudah care dengan pendidikan. Beliau selalu dia, please, bahkan tentang itu siap. Tapi saya maaf Pak Isa Patri, Prof saya sebenarnya cuma siap di mulut, dan pernah saya urus. Saya sampai ke modal-modal, ya itulah, karena saya dibujuk rai sama Pak Wahyu terus terlena kan. Jadi saya guru-guru yang ada di sini, mohon maaf, Bapak Saudara sekalian. Ilmu kepolisian inilah yang menjadi acuan pendidikan di semua lembaga pendidikan. Kalau mau tidak mau kita harus berdoa. Dimulai dari guru-gurunya, kita harus memotivasi. Ini EAEN, Pak. Lu yang belum ada apa-apa, bukti wangi ngajak bisa dinyatakan sebagai universitas. Lu kita sudah mau patut, pintar-pintar juga. Gajinya itu. Lu benar tuh?
Kita ini sudah melahirkan orang hebat-hebat loh. Pak Eko, mohon izin, tolong polisi-polisi yang berprestasi lulusan BTK dipasang aja fotonya di sini. Supaya orang kasih ingat sumber daya manusia ini bukan maunya kita semua. Mungkin Pak Isam Kadri itu tahu nggak, mungkin saya BTK panas siapa manajer dari 2012. Saya kan seperti Mas Wahyu, Prof. Ilham, Prof. Kamal Isya. Ya, ilmu kepolisian ini harus menjadi suatu standar. Kalau ini tidak menjadi universitas, maka semua lembaga perlindungan yang lainnya mengambil dari kepolisian. Bahwa ini masih ingat waktu dipanggil di Semarang, bahwa itu termasuk takut-takut juga. Kalau kamu itu sudah dianggap semua yang kepolisian, terserah mau namanya apa aja. Karena semua polisi adalah lulusan lem kita. Maka coba persatu Bapak Ibu kita, sekolah ini adalah berbasis moral dan literasi. Masalah polisi itu masalah adab, masalah moral. Ketika berpuasa Pak Jahat, jadi koordinator publik, jadi koordinator mahasiswa, jadi bagian ilegal, jadi tukang terima macam-macam yang tidak bagus. Kita orang sudah dong, mohon maaf saya ceritakan kemarin saya hari Sabtu ada di sekolah basis kok. Ya, melihat mendengar namanya aja sudah pasti gerak-gerak tau. Pertanyaannya tidak ada yang manis, semua atos. Ya kalau langsung saya telan mungkin dongkol saya. Tapi saya selalu ingat bahwa yang disampaikan ini adalah dua sifat agama. Dimakan saya mati, dan dimakan saya mati. Akhirnya saya mood, saya pelan-pelan gitu ya. Mereka tidak salah, kenapa? Karena kekecewaannya itu terlalu besar. Maka nomor satu kenapa ini SJK menjadi universitas adalah untuk merubah atau merubah mindset atau moralitas polisi menjadi sebagaimana yang semestinya. Ya, ayo. Ini koperator sampai bingung saya mau ngomong apa itu terus atau caranya macet ya. Ilmu kepolisian sudah banyak. Nah, tadi kalau saya masih teringat Pak Wahyu penganut multi bidang. Jadi kalau kapal kuliah langsung semprot itu. Saya tidak setuju dengan multi bidang karena nanti di luar waktu kita berdebat. Nanti saya tunjukkan kenapa interdisipliner approach. Kenapa ada tidak? Tapi tidak di sini enggak. Di sini saya hanya ingin menyampaikan bahwa sebetulnya semua sudah oke, tinggal political will. Saya percaya junior saya itu pintar-pintar semua, hebat-hebat. Dan kalau Bapak Ibu Saudara sekalian maaf, ya next. Saya ingin menyampaikan lanjut bahwa kita harus menemukan secara filosofis apa itu filsafat kebayakarangan. Tata tertib perkara harga itu sudah bisa jadi acuan bagi kita tulis pada Tribratan atau operasi. Tribratan itu melihat polisi sebagai institusi dan sebagai fungsi, sedangkan satu kerja melihat polisi sebagai petugas. Coba itu jelaskan. Pasti tiga-tiga sudah masuk dan itu ujungnya pada tata tertentu. Maka filosofis ini penting. Baik, mungkin kita bisa mengembangkan filsafat kebayakaran. Tentu di sini filsafat ilmu pengetahuan harus dilakukan. Kalau paham para pengajar, para dosen-dosen yang bercerita, termasuk Pak Faisal buat sama saya, karena filsafat ilmu pengetahuannya ketika masuk di sini disampaikan nggak nyambungnya. Sistemik, berpikir memahami makna dibalik gejala fakta, berpikir untuk mengetahui atau membuat model, dan berpikir konseptual dan teoretikal ini yang paling berat. Kenapa? Berpikir konseptual teoretikal itu mengabstraksikan. Ingat kata-kata Albert Einstein saya mau mengutip. The concept of intelligence is not knowledge but imagination. Hakikat daripada kecerdasan bukan pada pengetahuan tetapi pada imajinasi. Karena itulah kita perlu menghubungkan karena teori adalah hakikat atau inti dari pengetahuan atau konsep-konsep atau teori-teori yang merupakan prinsip-prinsip mendasar dan berang umum untuk menjalankan suatu fenomena. Basic principle and general. Nah, maka dia perlu ada dewan akademik, perlu dewan publik. Cara belajar yang paling penting. Boleh dipakai menurut saya, tapi cara berpikir bagaimana menghubungkannya. Betul, semua itu berpikir adalah dari menulis. Mungkin Pak Eko, pelajaran menulis ini perlu dibuat lagi. Wah, menulis kok tidak diajarin. Ternyata kalau tulis itu ya
beda. Walaupun saya kabar yang nulis ngawur ya saya nulis sendiri. Saya sudah bilang ke Pak Wahyu, saya nggak pengen seperti Profesor Wahyu yang teorinya sakti pro, dan saya hanya pengen seperti Pak Ino Sindir, guru online, karena saya harus menulis yang bisa dibaca untuk level Tama Bintara, Perwira, sekolah tinggi, ilmu kepolisian sampai pemimpin. Jadi sekolah apa yang saya omongkan seperti itu. Walaupun hanya mengatakan ya bagus, ya, tapi itu mengenal. Guru-guru di sini perlu ada suatu apresiasi Pak. Nah, nanti kalau di Napalis itu guru-guru terbaik, jangan 1 Pak, 5 atau 3 lah minimal ditampilkan. Walaupun guru-guru di sini itu sudah tidak cantik-cantik, tidak ganteng-ganteng, atau polisinya sudah pudar-pudar, tidak apa-apa. Tapi itu moral. Ada salah satu penerima hadiah ya, komplain sama saya kenapa kok nggak ditampilkan, ada. Loh, saya itu dapat terbaik bukan karena dulu satu kapal saudara Pak Riko waktu itu. Saya juga males. Saya untuk penghargaan itu kalau tahu saya udah sana. Jalur tangguhan, kawan kasih penghargaan. Merdeka kasih tahan, lah. Karena apa? Berat. Mendapat penghargaan itu 4 bulan. Itu jadi penerima penghargaan sudah saya sampaikan dengan komplit sama saya Albi. Itu sudah tahu loh ya penghargaan siapa. Ya, Pak Ila pertamanya keras sekali, Pak, luar biasa. Jadi kalau saya ingin menyampaikan bahwa secara filosofis ini harus kuat. Saya digugat, kenapa memanggil orang-orang dari Gianyar itu? Ya kita filsafat orang Kristen. Bukan karena saya mau membuat seminar di sini, enggak ada urusan. Dan silakan dicek orang-orang yang saya undang kader di sini adalah orang-orang terbaik. Ini ada Mas Karman, ada Pak Eko, ada Pak Alianti, ada Pak Andre. Tahu yang awal-awal seperti apa saya ginjal mati-mati. Nah, maka oleh sebab itu, kenapa semangat untuk menjadi universitas itu harus muncul dan dalam. Dan ini akibat rekan-rekan itu pasti dicatat. Orang-orang yang bersahabat yang tidak setuju dengan kemajuan ini akan dicatat oleh sejarah. Dan akan kena karenanya saja, bukan mau putus, akan lihat kena karenanya. Karena apa, siapa saja yang boleh melawan pribadi, tapi jangan melawan institusi, karena institusi ini dibangun, dilahirkan berdarah-darah para senior, para leluhur kita. Jangan dikecilkan, dibesarkan, bukan untuk sok-sokan, tapi menyiapkan masa depan yang membuka. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, saya ingin menyampaikan juga perlu melihat secara geopolitik dan geostrategis. Ini bukan karena saya sekolah lebaran, dan itu tidak ada urusan. Tetapi kenapa melihat kondisi dalam Indonesia? Indonesia seperti apa? Polisinya mau seperti apa? Ini kalau nggak dihasilkan pemikir dari Afrika ya, siapa? Wah, ini ada guru saya, Mas Kiki. Jadi kalau saya ngomong agak ekstrim, agak beri-beri, beliau yang salah. Karena beliau ngajari, Res, kalau kamu ngomong tidak ngegas, tidak beri-beri, kamu lemah. Jadi karena saya tahu Mas Kiki mau datang, jadi saya harus ngomongnya keras supaya nggak tegur. Kalau saya ngomong pelan-pelan, dia tegur. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, saya juga pakai provinsi ini juga pasti sudah membelokkan jihad ya, mendukung polisi enggak Pak? Saya juga tidak tahu Bang, dengan gelar-gelar yang lain-lain macam-macam. Saya kasih contoh. Yang namanya Rocky Gerung itu gelarnya apa? Jelas. Tapi kalau ngomong, jelas. Itu yang paling penting. Bahkan di Sensbim, saya ajak pergi ini untuk ngajak debat publik, debat akademik kepada orang servis. Dia masih enak. Kenapa? Kita ini bukan sekedar sarjana, kita calon pemimpin, ya kebijakannya harus siap di depan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Kalau kita ingin menjadi pemimpin, Pak, urusan PTK Melo, percuma. Yang nangis darah tuh gurunya. Kenapa? Gak berhasil. Nah, kalau kayak gini, maka masih ingat catatan 1 selalu saya adakan untuk debat akademik. Ada debat. Jadi debat keparunan bukan dari duduk amal, bukan itu. Menurut saya, bukan. Kenapanya itu? Apapun pendapat urusan saya harus siap didebat.
Nah, yang kedua sekarang lagi kritis. Polisi ini penegak hukum dan keadilan. Rasa, mohon maaf, yang ada sekarang ini kita ini hanya seperti membuat daftar menu yang menarik, indah, bunda rasanya rasa dipangan, tidak bisa dimakan. Sama, kurikulumnya bagus, semua bagus, administrasi bagus. Benar-benar guru dan KP tidak terbuka dengan politik kapan saja. Wah, jangan-jangan karena sudah jenderal yang datang tidak itu rasa. Tidak bisa. Ketika jadi guru, bangun pangkatnya bisa beralang-beralang main. Nah, kalau jadi Kapolda, karuan. Oh, jadi DKO, pakai jenderal, ngapain? Ya, kita di Kapolri. Dosen tidak boleh soal apalagi apatis. Terserah lulus orang. Ya, kalian contoh tadi, kejahatan itu gak ada contohnya lah. Gak ada modulnya. Ini kejahatan. Tapi mereka tahu. Nah, kebaikan juga tidak perlu modul, tapi perlu contoh daripada dulu ini. Bapak Ibu Saudara sekali, memang penegak hukum itu harus punya moral, punya literasi yang baik. Kalau tidak jadi pejabat, dan kita ini gak usah mengaku bisa di sini, tapi kita harus memahami. Yang kedua, selanjutnya adalah berpikir secara futuristik. Kita jangan mikir hari ini, tapi mikir masa depan. Tidak ada yang gerak hebat mereka bukan hari ini. Mungkin Prof. Iza, Pak Tona, dan Prof. Iwanderi, Wakil dan yang lain. Itu jangan kayak ujian itu kan dia selalu lepas semua. Tapi beliau lihat kalau caranya berpikir benar, beliau support. Nggak usah ngolor, nggak usah nyogok, dia aja masih bagus. Kalau sering, yang penting dalam prosesnya tahan atau enggak. Ada yang judul mas ini nggak tahan, komplain sama saya enggak. Yang tahan ya berarti semua. Karena adanya proses, pendidikan itu proses, jangan cuma hari ini habis. Nah kemudian, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus merangkau udah. Saya kemarin 6 tahun Mas Tinggi ke berapa ini? 50 tahun berkarya. 45 berkarya. Itu sampai itu karyanya dua yang suka. Nah, yang sekolah di sini gak punya karya, ya apa ini? Kalau kita tidak menghargai karya pemikiran kita, masa orang lain suruh menghargai? Dia sangat punya track record, punya catatan. Saya tidak anti rankingnya itu karena prestasinya, karena tulisannya, dan penghargaan dan lain sebagainya. Nah, secara pragmatis, nanti apa yang dikembangkan oleh Pak Haryadi ini bisa menjadi contoh semua jajaran lain mitra, bukan hanya di STK itu saja. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, memang pengembangan kepolisian itu tidak segampang yang kita bayangkan, dan ini kompleks sekali. Tapi saya percaya para guru-guru kita, pemikiran kita ini luar biasa, dan murid-murid kita ini juga jangan dianggap bodoh, jangan dianggap kambing cowok. Tapi mereka adalah orang-orang yang punya pemikiran, punya keberanian. Orang sekolah di PTK adalah menjadi berani untuk berbuat baik dan benar, karena mereka jadi polisi harus pantas dan benar, layak dan menyelamatkan untuk uangnya, mengangkat harkat dan martabat manusia. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika menjadi universitas ada banyak hal. Prof. Ali juga sampaikan, bukan sekedar merubah nama, bukan sekedar mencari gagal-gagal, tapi untuk semakin manusiawi dan manusia. Dan ini kegunaannya untuk bangsa ini tetap berdaulat, berdaya tahan, bahkan mampu berdaya saing. Dan tentu yang ditunjukkan mampu memberikan pelayanan pada masyarakat, baik pelayanan keamanan, pelayanan keselamatan, pelayanan hukum, pelayanan administrasi, pelayanan informasi, dan pelayanan kemanusiaan yang berkualitas prima, yang cepat, tepat, akurat, transparan, akuntabel, informatif, dan mudah diakses. Dan ini dikembangkan melalui smart policing, yaitu harmoninya antara konvensional policing, elektronik policing, dan forensik policing. Nah, maka konteks inilah laboratorium sosial atau laboratorium yang lain ini juga bisa dikembangkan baik untuk bisa dibangun di STK ini. Dan secara perjuangan kita saat ini terakhir secara kemitraan hubungan dari luar, dari mana-mana sudah ada. Kita tinggal menunggu pada politik W ya.
Dan saya kira Kapolri juga sudah mendukung, tinggal pikirnya kita untuk terus tidak pantang menyerah, tidak surut. Saya ini tuntutan juga pepatah dari Jawa ini. 7 kali jatuh, tapi 12 kali bangkit. Jadi kita jangan sampai lemas meloko. Hanya satu kata, 3 huruf, gagal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.